Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 1 Pendahuluan, Sun Fasyang Sutra Teratai episode 80. Cahaya batin menerangi seluruh 18.000 tanah. Waktu terus berlalu, setiap detik dan menit tanpa henti. Kita harus senantiasa menggenggam waktu, terutama pada persamuhan besar seperti ini yang jarang terjadi. Kita harus benar-benar memanfaatkan jalinan jodoh ini. Di puncak Burung Nasar, tempat Buddha membabarkan Sutra Teratai, pada persamuhan agung ini ada begitu banyak orang yang hadir dalam persamuhan Dharma tersebut. Saat Sang Buddha bermeditasi, pikiran setiap orang dipenuhi keraguan. Seberapa halus dan menakjubkan Dharma Buddha selanjutnya? Ini merupakan kondisi batin setiap orang. Di antaranya, para bodhisattva telah tersadarkan sampai tuntas, sehingga tahu kalau 18.000 tanah itu semuanya adalah panorama dalam batin semula, dan keluar melalui cahaya batin ini. Maitreya, sang pengasih, mengajukan pertanyaan. Manjusri, sang maha bijaksana, menjawabnya. Meskipun banyak perkiraan setiap orang yang berbeda-beda, namun para bodhisattva sangat memahami sampai tuntas. Memahami sampai tuntas berarti mengetahui ini adalah 18.000 tanah itu. Semuanya adalah panorama dalam batin semula. Sebenarnya semuanya adalah panorama dalam batin semula. Setiap orang, jika setiap pikiran seseorang dapat selaras dengan hati Sang Buddha, setiap orang memiliki sifat hakiki. Berkas cahaya Buddha dapat menerangi sedemikian luas dan lurus, secara vertikal, mencakup masa lampau, masa sekarang, dan masa mendatang. Yang lurus atau vertikal ini mampu menembus masa lalu, masa sekarang, dan masa depan kebijaksanaan Sang Buddha, yang begitu menyeluruh, bahkan menyebar luas ke seluruh penjuru dunia secara merata. Sifat batin Sang Buddha, kebijaksanaan dan cahayanya mampu menembus segalanya. Sesungguhnya setiap orang pada dasarnya sudah memiliki cahaya dan kebijaksanaan yang sama dengan Buddha. Oleh karena itu, bukan berada di tempat lain, melainkan ada di panorama dalam batin semula setiap orang, 18.000 tanah ini. Sama seperti cahaya batin kita yang dapat memancar keluar, menjangkau 18.000 tanah, membuat kita mampu memahami sepenuhnya. Oleh karena itu, Maitreya, sang pengasih, mengajukan pertanyaan. Manjusri, sang maha bijaksana, menjawabnya. Sekarang dalam persamuhan Dharma ini, Bodhisattva Maitreya mulai bangkit untuk mengajukan pertanyaan. Saat Sang Buddha berada dalam samadhi, semua orang mempunyai pandangan mereka sendiri. Sebenarnya masih ada orang yang di dalam hatinya masih ada keraguan. Oleh karena itu, di dalam naskah selanjutnya dijelaskan, pada ketika itu para biksu, biksuni, upasaka dan upasika, serta para dewa, naga, setan, makhluk halus dan sebagainya, semua berpikir demikian, berkaitan dengan tanda-tanda kegaiban berupa cahaya terang dari Buddha. Sekarang, kepada siapakah hendaknya bertanya? Sutra Teratai Bab 1 Pendahuluan. Saat ini, inilah suara hati semua orang. Mengapa Buddha memancarkan cahaya dan menampakkan tanda kegaiban seperti ini? Sebenarnya karena sebab dan kondisi apa? Di dalam persamuhan besar ini terdapat para biksu, biksuni, upasaka, dan upasika. Mereka semua adalah kelompok murid Buddha hadir bersama, bahkan para dewa, naga, setan, dan makhluk halus dan lainnya memiliki pikiran yang sama di dalam batin mereka. Lalu, kepada siapakah hendaknya bertanya? Hati semua orang mulai dipenuhi keraguan, seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Dalam persamuhan ini, ada mereka yang tahap belajar, telah melampaui tahap belajar. Ada yang telah mencapai pencerahan secara menyeluruh, ada pula yang masih pemula. Berkumpul dalam satu persamuhan besar ini, para bodhisattva mampu memahaminya, namun para pemula belum mampu memahami hal tersebut. Mereka yang kapasitasnya belum sampai semakin tidak mampu memahaminya secara mendalam. Karena itu, di dalam persamuhan tersebut muncul keraguan di hati sebagian orang. Sebenarnya tanda kegoiban ini apakah ini? Kepada siapakah hendaknya bertanya? Inilah keraguan yang muncul di benak semua orang. Jadi batin merasakan kondisi sebelumnya. Mereka mengingat kembali masa lalu, batin merasakan kondisi sebelumnya, mulainya persamuhan. Dari sejak semua orang berkumpul, dari sejak persamuhan Dharma ini akan dimulai, hadirin terus berdatangan satu persatu
tiba di tempat. Setelah mereka duduk dalam posisi, Sang Buddha mulai membabarkan sutra makna tanpa batas. Setelah itu memancarkan cahaya. Orang yang bisa memahaminya tahu bahwa jasa dan praktik Sang Buddha di kehidupan ini telah sempurna. Juga sudah saatnya akan segera memasuki parinirvana. Jadi ini juga merupakan waktunya untuk mengungkapkan harapan mendasarnya. Jadi pada kehidupan Buddha ini sudah saatnya untuk mulai menunjukkan kesempurnaan dalam memasuki parinirvana. Maka mereka merasakan kondisi sebelumnya. Dari saat ini hingga saat Sang Buddha lahir di dalam alam manusia, praktik pelatihan diri dari seumur hidupnya telah sempurna pada saat ini. Jadi mereka mengingat kembali hidupnya dan bersiap untuk saat ini. Buddha mulai mau mengungkapkan harapan mendasarnya. Hal ini bisa dipahami oleh bodhisattva, orang lain tidak dapat memahaminya, sehingga semua orang berpikir, ingin bertanya, siapakah yang bisa kita tanyai? Pada ketika itu, bodhisattva Maitreya hendak memecahkan keraguannya sendiri, juga mengamati isi pikiran dari 4 kelompok murid, biksu, biksuni, upasaka, dan upasika, serta para dewa, naga, setan, makhluk halus, dan sebagainya, lalu bertanya pada Manjusri, apakah sebab musabab dari tanda-tanda istimewa ini? Tanda goib berapa pancaran cahaya agung yang menerangi 18.000 tanah di penjuru timur sehingga keagungan dari semua dunia Buddha di sana terlihat seluruhnya? Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Bagian naskah sutra ini kita seharusnya lebih memahaminya. Pada saat dalam persamuhan Dharma itu, Buddha memancarkan cahaya dari antara alisnya. Memancarkan cahaya ini kita dapat melihatnya dalam persamuhan agung itu. Karena cahaya yang dipancarkan, kita bisa melihat jarak yang sangat jauh, termasuk 18.000 dunia. Semuanya, tidakkah kalian berpikir bahwa kita juga bisa melihat 18.000 dunia ini dalam cahaya tersebut? Barusan berkata kepada kalian semua, jika kita benar-benar memahami Buddha Dharma, sebelumnya kita menggunakan cermin sebagai perumpamaan. Fungsi cermin ini sangat besar. Lihatlah cermin ini, permukaan tidak begitu besar. Kita dapat melihat ke arah pegunungan dan memantulkan seluruh pemandangan pegunungan dan sungai ke dalam cermin ini. Misalnya, ada tempat yang gelap yang tidak bisa dijangkau oleh matahari. Tempat itu begitu gelap asalkan kita mengarahkan cermin ini ke arah cahaya matahari. Cahaya ini masuk ke dalam cermin, maka cermin itu memantulkan cahaya ke tempat gelap itu, seolah-olah matahari bersinar di tempat gelap itu. Makna yang sama, cahaya batin Sang Buddha sama dengan matahari. Begitu matahari terbit, tidak ada area yang tidak disinari. Setiap area tersinari matahari kecuali tempat itu tertutupi dengan sendirinya. Matahari tidak dapat menyinari. Apa yang menutupinya? Tertutup oleh kegelapan batin. Masih ingat badai pasir di masa lalu? Saat bangun pagi, terlihat seluruh langit kelabu dan suram. Saat melihat ke atas, matahari tidak terlihat. Melihat ke depan, di depan seharusnya ada sebuah gunung, namun bentuk gunung tersebut tidak terlihat dengan jelas. Inilah badai pasir. Angin menerbangkan pasir. Ketika tanah yang kering, sehingga ada sedikit angin yang bertiup saja, pasir dapat tertiup dari tempat yang jauh. Sebenarnya badai pasir di Taiwan berasal dari mana? Dari Mongolia luar atau Mongolia dalam, ataupun dari daerah Xinjiang. Di sana sangatlah kering, tidak ada pohon dan rumput di seluruh bagian gunung, hanya hamparan gurun pasir. Di sana, begitu angin mulai bertiup, pasir yang kering mengikuti tiupan angin, sehingga disebut badai pasir. Seberapa jauh? Sejauh 2 atau 3.000 km hingga sampai ke Taiwan. Badai pasir yang terbawa sejauh ribuan kilometer ini terbang di udara. Pasir yang begitu tebal terbawa hingga ke sini. Ini juga dapat dikatakan ketidaktahuan para makhluk. Telah ada sejak lama, dari masa tanpa awal, sebersit ketidaktahuan yang muncul. 84.000 pintu kerisauan telah terbuka. Mengapa pintu kerisauan kita terus-menerus terbuka? Karena kekurangan hujan dan kelembapan. Kita kekurangan air dharma. Mungkin saja kita sebagai makhluk awam dari kalpa tanpa awal yang lalu tidak tahu seberapa lama sebelumnya. Sebersit ketidaktahuan yang muncul membuat kita berpaling dari pencerahan dan menyatu dengan debu duniawi. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat pencerahan ini, tetapi kita telah berpaling dari pencerahan ini, berjalan melawan jalan kebenaran. Kemana kita akan pergi? Menyatu dengan debu.
Debu adalah debu, kekotoran, dunia fana yang bergejolak. Oleh karena itu, kita makhluk awam begitu jatuh ke dalam ketidaktahuan, tidak ada cara jalan kembali lagi. Karena itu, kita telah berpaling dari pencerahan dan menyatu dengan debu duniawi. Jadi dalam kurun waktu yang sangat lama, kita telah menjalani kehidupan demi kehidupan di 6 alam kehidupan. Di 6 alam ini, meskipun kita juga pernah menanam berkah dan mempraktikkan 10 perbuatan baik, sehingga terlahir di alam surga, kita juga pernah menjaga sila di alam manusia, yang membuat kita terlahir di alam manusia, karena memiliki kebajikan dan sila di alam manusia ini. Kita tetap harus patuh pada aturan, sehingga kita memiliki jalinan jodoh untuk mendengar ajaran Buddha. Namun, kita masih sering terjatuh dalam jebakan kegelapan batin. Kapanpun dan dimanapun, kegelapan batin ini seringkali muncul di hadapan kita. Begitu satu niat pikiran menyimpang sedikit saja, meskipun hanya setipis sehelai rambut, kita bisa terlepas dari alam manusia dan mungkin akan jatuh ke alam binatang. Bahkan, jika kita menciptakan karma yang lebih buruk lagi, maka kita bisa jatuh ke alam neraka. Atau jika selama di alam manusia kita serakah dan kikir, tidak ikhlas berbagi, maka kita bisa masuk ke alam binatang. Alam setan, kelaparan, dan alam neraka, semua itu terjadi saat kegelapan bangkit dalam satu niat pikiran kita. Jika sudah demikian, untuk kembali ke panorama dalam batin semula, maka akan menjadi sangat jauh berbeda. Oleh karena itu, kita hendaknya belajar dari Buddha, dan sungguh-sungguh memanfaatkan ketika sebab dan kondisi menyatu. Setelah kita mendengarkan Buddha Dharma, batin kita bagaikan tanah yang dilanda kekeringan. Akhirnya bertemu dengan hujan dan embun. Dengan adanya hujan dan embun, perlahan-lahan batin kita menjadi lembab. Apakah masih ingat? Di dalam sutra makna tanpa batas, bagai tetesan embun yang dapat menutupi debu nafsu keinginan di dalam batin. Bila batin kita kekurangan air dharma, lambat laun ia akan mengering dan menjadi tandus. Jika batin kita seperti tanah yang kering, meskipun ada satu benih yang baik jatuh ke dalam lahan batin kita, lahan batin ini kekurangan kelembapan tanah itu. Tidak ada hujan dan tidak ada kelembapan, maka benih itu akan berada di tanah, juga tidak akan mampu bertunas dan bertumbuh. Ini tidak mungkin, maknanya sama. Demikian pula dengan lahan batin kita. Jika kita tidak sirami dengan air dharma, walaupun kita mendengar kata-kata yang baik dan mendengar dharma yang mendalam dan menakjubkan, meskipun kita memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengannya, tetapi kita tetap tidak dapat memanfaatkannya. Dharma tidak dapat meresap ke dalam batin, sama seperti benih yang dijatuhkan ke dalam tanah yang kering. Dengan cepat, benih itu akan kehilangan daya tumbuh. Bagaimana ia dapat berakar dan berkembang? Akar pencerahan tidak mampu tumbuh di dalam batin. Jika batin kita kekurangan akar pencerahan, pohon-pohon kesadaran, pohon bodhi tidak akan bisa tumbuh. Jadi, lahan batin kita harus setiap saat dibasahi dengan air dharma. Harus menggunakan waktu yang sangat panjang, menjaga batin kita dengan baik. Kerisauan dan ketidaktahuan seharusnya tanpa henti kita lenyapkan. Seperti lahan batin, dikarenakan bibit telah disebarkan, maka harus selalu membersihkan rumput liar. Sebuah sifat tercerahkan dan niat membina diri yang baik harus dipertahankan dengan baik. Semua pikiran yang bercabang itu harus tanpa henti kita lenyapkan. Juga jaga baik-baik niat membina diri. Lenyapkan pikiran bercabang. Ini adalah apa yang harus kita genggam di saat ini. Setiap dharma bukan hanya dengan membaca dan melafalkan naskah saja. Setelah menyerap dharma ke dalam hati, bisa membuat makna dari naskah dikembangluaskan lagi. Selain diri sendiri mendapat manfaat juga bisa menggunakan berbagai macam cara untuk membuat orang lain memahami dan memperoleh manfaat. Ini baru merupakan dharma masuk ke hati yang sebenarnya. Bisa diterapkan ke dalam situasi tanpa batas. Cahaya batin ini dapat dipancarkan dengan demikian, meskipun kita duduk dengan tenang. Di sini, setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar. Di dalam batin setiap orang, semuanya memiliki tempat pelatihan dari puncak burung nasar. Kita juga dapat berpadu sama seperti Buddha. Panorama dari kondisi batin ini dapat memahami secara tuntas. Dharma yang dibabarkan seumur hidup Sang Buddha, pengajaran yang ditunjukkan seumur hidup, prinsip kebenaran ini kita mampu untuk melindungi dan menerimanya. Semua ini berada pada batin semula kita. Cahaya batin yang dapat mengalir keluar jadi cahaya dari antara alis Buddha. Sebenarnya kita menyinari hingga
hingga dalam batin kita, ketika batin kita dan batin Buddha berpadu menjadi satu, 18.000 dunia. Semua dapat diterima di dalam batin kita, sehingga panorama batin sungguh tidak jauh dari kita, sangat dekat, berada di lahan batin kita. Tetapi pada ladang pelatihan ini kita harus senantiasa bersyukur, kita harus senantiasa seperti Maitreya, sang pengasih mengajukan pertanyaan. Kadangkala ada satu hal, tiba-tiba ada yang bertanya, ini merupakan kesempatan, seharusnya ada Bodhisattva Manjusri bisa menceritakan tentang jalan yang dilaluinya, dan kata-kata yang pernah didengarnya dijelaskan kembali sekali lagi. Baik kapanpun dalam mencari orang seperti ini di sekeliling kita, baik Maitreya, sang pengasih mengajukan pertanyaan, atau Manjusri, sang maha bijaksana menjawabnya, sebenarnya bukankah setiap orang merupakan Maitreya, dapat mewakili kita menanyakan Dharma? Bukankah setiap orang merupakan Manjusri, dapat mewakili kita menjelaskan Dharma? Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha, panorama batin kita harus baik-baik menyimpan dan menjaganya. Jangan sedikit demi sedikit lengah, seharusnya senantiasa menggenggam, bersungguh hati dalam segala hal.